Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini saya Muhammad Daniel Siddiq ingin membaca atau belajar bersama-sama dari kitab yang dulu pernah saya pelajari di TPQ waktu saya masih kecil. Adapun kitab itu, kitabnya bernama Perhiasan Bagus, yang dikarang oleh Habib Usman bin Abdullah bin Akil bin Yahya Al-Alawi. Sebelum kita memulai, marilah kita mengirim surat Al-Fatihah kepada Rasulullah dan kepada pengarang kitab ini. Ila harat Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi kiram, thumma ila khususan ila lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di bagian depan terdapat syair yang berisi nasihat tentang perhiasan. Nah, begini bunyi syairnya. Perhiasan emas kedua intan terlalu sukar didapatkan, guna cuma mencukupkan, sedikit hari ditinggalkan. Perhiasan bagus mudah didapatnya, peruntungan 5 diperolehnya. Bagi yang baca banyak gunanya, dunia akhirat didapatkannya. Yuk berbareng sama-sama. Perhiasan emas kedua intan terlalu sukar didapatkan, guna cuma mencukupkan, sedikit hari ditinggalkan. Perhiasan bagus mudah didapatnya, peruntungan 5 diperolehnya. Bagi yang baca banyak gunanya, dunia akhirat didapatkannya. Jadi bunyi syair tersebut, perhiasan emas kedua intan, yang dimaksud di sini adalah emas dan perak, terlalu sukar didapatkan. Kita mencari kedua perhiasan ini begitu sulit, kita rasain. Nah, adapun gunanya, guna cuma mencukupkan, hanya sebagai pelengkap, tidak bisa sebagai kebutuhan gitu. Gunanya kedua emas intan ini, gunanya cuma mencukupkan saja. Sedikit hari ditinggalkan. Perhiasan bagus, maksudnya perhiasan bagus itu kitab perhiasan ini. Perhiasan bagus mudah didapatnya. Nah, buktinya banyak sudah menjual kitab-kitab yang di sini. Peruntungan 5 diperolehnya. Nah, di sini dijelaskan di dalamnya tentang 5 peruntungan yang akan dibahas nanti. Bagi yang baca banyak gunanya. Nanti kita bahas bersama Bapak banyak gunanya ini apa saja gitu. Dunia akhirat didapatkannya. Sudah dijelaskan di sini bahwa kita kalau bisa mendapatkan 5 rupa keuntungan besar ini, dunia akhirat insya Allah akan kita dapatkan bersama-sama. Baiklah, lanjut ke muqaddimah atau pembukaannya. Jadi yang saya baca, silakan disimak. Semoga apa yang saya baca bisa ada manfaatnya atau diambil manfaat, baik bagi yang baca maupun yang mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, kemudian daripada itu, maka adalah ini sebuah risalah. Ada di dalamnya himpunan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perihal pengajaran kebajikan beserta beberapa perkataan segala ulama. Di dalam itu pengajaran dipindahkan sekalian itu pada bahasa Melayu Betawi, dengan setengahnya itu tiada disebut lafaz Arabnya lagi.
dinukil sekalian itu dari kitab-kitab yang mu'tamad. Dibuat khusus pengajaran ini kepada anak-anak perempuan, sekalipun yang banyak pengajaran itu patut pula kepada anak laki-laki. Bermula bahwasanya gunanya pengajaran ini memperolehkan 5 rupa daripada keuntungan besar bagi yang belajar padanya. Maka orang yang mendapat 5 keuntungan besar itu, maka ialah manusia yang paling baik dan yang paling bagus dan yang paling mujur. Atau mujur ini bisa diartikan beruntungnya dari dunia sampai di akhirat. Maka hendaklah disebut di sini lebih dahulu akan 5 rupa keuntungan besar itu dengan satu-satunya ditulis dengan huruf besar, kemudian diiringi padanya dengan huruf halus dengan sebutan beberapa kebajikan yang mengikut padanya lagi, yaitu supaya yang membaca pada ini risalah dan yang mendengar padanya boleh dapat rogob mendapatkan segala keuntungan besar itu beserta segala kebajikan yang mengikut padanya lagi dengan mengamalkan pengajaran yang tersebut di dalam ini risalah. Sebagai lagi bahwasanya pengajaran yang di dalam ini risalah sesungguhnya itu membaguskan dan meriaskan pada yang membaca padanya dengan pendapatan 5 rupa keuntungan besar itu. Maka dari itu dinamakan ini risalah perhiasan bagus. Bermula inilah sebutan 5 rupa keuntungan besar itu satu-satunya. Jadi 5 rupa keuntungan besar itu yang pertama, bermula daripada keuntungan itu dapat berlaku dengan kelakuan yang baik. Maka ialah yang terpuji pada Allah Ta'ala dan pada Rasulnya. Bermula orang yang dapat berlaku dengan kelakuan yang baik ini, meskipun itu bukan daripada orang yang berasal, maka kelakuannya yang baik itu meninggikan pangkatnya dan membaguskan sebutan namanya dan menguatkan kepercayaan dan menyukakan hati orang-orang kepadanya. Jadi kalau kita bisa berlaku dengan kelakuan yang baik, meskipun kita bukan dari orang yang berasal, yang pertama itu akan bisa meninggikan derajat kita. Yang kedua, bisa membaguskan atau mengelokkan sebutan nama kita. Dan yang ketiga, bisa menguatkan kepercayaan orang lain kepada kita. Dan keempat, bisa menyukakan hati orang-orang kepada kita. Itu 4 manfaat yang bisa kita dapat jika kita bisa berlaku dengan kelakuan yang baik. Akan tetapi sebaliknya, adapun orang yang mempunyai kelakuan jahat, maka meskipun itu daripada orang yang berasal, maka kelakuannya itu merendahkan pangkatnya dan membusukkan sebutan namanya dan menghilangkan kepercayaannya dan membencikan hati orang-orang padanya. Jadi meskipun kita berasal dari keluarga yang berasal, kalau kita berlaku dengan kelakuan yang jahat, yang pertama itu akan merendahkan pangkat kita. Yang kedua, membusukkan sebutan nama kita. Yang ketiga, menghilangkan kepercayaan orang lain kepada kita. Yang keempat, bisa membencikan hati orang-orang pada kita. Oleh karena itu, mari kita jauhkan bersama-sama sifat kelakuan-kelakuan yang jahat itu. Itu adalah yang pertama dari 5 rupa keuntungan besar. Lanjut yang kedua. Kedua daripada keuntungan besar itu dapat berperangai yang baik, yaitu dengan budi bahasa, dengan perkataan yang baik dan banyak sabar dan banyak malu dan tiada dengki dan tiada dendam dan tiada busuk hati dan tiada suka seteru. Maksudnya seteru di sini berkelahi ya. Dan tiada bisa mengata-ngatakan orang atau mengumpat orang. Maka inilah daripada perangai segala anbiya dan aulia. Nah, jadi perangai yang tadi yang disebutkan adalah perangai para nabi. Perangainya para nabi dan perangainya para wali-walinya Allah dan solihin dan orang-orang yang soleh. Maka orang yang dapat berperangai baik ini tentulah kelakuannya pun menjadi baik. Maka dapatlah ia segala kebajikan yang telah tersebut itu, beserta dapatlah ini pula di akhirat segala kesenangan syurga, beserta keridhaan Allah Ta'ala.
Adapun orang yang berperangai jahat, maka tentulah kelakuannya pun jahat, maka dapatlah ia segala kerugian yang telah tersebut itu beserta murka Allah Ta'ala adanya. Ketiga, lanjut. Tadi yang pertama berlaku dengan kelakuan yang baik, yang kedua dapat berperangai yang baik. Setelah berkelakuan yang baik, lanjut berperangai yang baik. Yang ketiga daripada keuntungan besar yaitu dapat masuk surga beserta dapat keridhaan Tuhan Azza wa Jalla. Maka inilah keuntungan yang terlebih besar, sebab ada di dalam surga itu segala rupa nikmat besar-besar, daripada segala rupa-rupa makanan dan buah-buahan, dan segala minum-minuman, dan segala perhiasan, dan segala kerajaan, dan segala kesenangan sekalian itu yang amat bagus dan amat enak, yang belum pernah dilihat dengan mata atau didengar dengan kuping. Akan seumpama kebagusan surga itu dan orang yang dapat masuk di dalamnya kekal selama-lamanya tiada mati. Maka orang yang dapat masuk surga itu meskipun itu tatkala di dunia menanggung kemiskinan atau kesukaran atau kesakitan, maka tiadalah menjadi itu suatu kerugian atasnya. Malah kemiskinan itu menambahkan derajatnya di dalam surga dengan segala nikmatnya juga adanya. Keempat, jadi yang ketiga dari 5 rupa keuntungan besar itu dapat masuk surga. Jadi orang yang dapat masuk surga ini meskipun selama di dunia dia menanggung kemiskinan, kesakitan, kehinaan, itu tidak akan berefek, tidak ada artinya ketika dia sudah masuk surga nanti. Nah, lanjut. Yang keempat daripada keuntungan besar yaitu dapat selamat daripada api neraka. Maka keselamatan ini itulah peruntungan yang amat besar, sebab bahwasanya siksa api neraka itu terlalu amat keras. Yang keempat, yakni dapat selamat daripada api neraka. Bermula jikalau seorang kena terbakar sedikit daripada badannya dengan api dunia, maka bagaimanalah rasanya sakitnya itu, maka apalagi jika terbakar badannya semua. Kita sedikit saja kena terbakar api dunia sudah sakit, lalu bagaimana semua tubuh kita dibakar oleh api dunia, sakitnya itu bagaimana? Maka apalagi jika dengan api neraka yang terlebih berganda-ganda panasnya. Bisa dibayangkan kita dibakar dengan api, korek api yang kecil saja kita tidak mampu, tidak kuat untuk menahannya, lagi dengan api neraka, naudzubillah min dzalik. Dan menghanguskan sekalian badan tiap-tiap mati dari terbakar itu dihidupkan lagi supaya selama-lamanya ia merasa siksa. Jadi dari tubuh yang sudah hangus dihidupkan lagi supaya selama-lamanya kita merasa siksa. Allahumma ajirna minan nar. Supaya selama-lamanya ia merasai siksa terbakar angus itu tiada hingganya lagi beserta murka Allah. Sudah dapat siksa, dapat murka lagi beserta murka Allah Ta'ala atasnya. Maka orang yang kena masuk neraka itu meskipun ia tatkala di dunia mempunyai segala kekayaan atau segala kerajaan dan kesenangan, maka tiada itu berguna lagi, dan hilanglah sekalian itu di masa matinya. Jadi bisa dibayangkan tidak ada gunanya dunia kita memiliki semua kekayaan, kerajaan, kesenangan, kan tapi akhirnya di akhirat kita masuk neraka. Alhamdulillah min dzalik. Maka apalagi ketika itu melihat dirinya hendak dimasukkan ke api neraka, maka orang yang dapat selamat daripada api neraka ialah orang yang beruntung besar jua adanya. Jadi dari 5 itu yang pertama dapat berlaku dengan kelakuan yang baik, dapat berperangai yang baik, dapat masuk surga, dapat selamat dari api neraka. Ini yang terakhir, simak bersama-sama.
Kelima daripada keuntungan besar yaitu dapat selamat daripada bala dunia, yaitu seperti dapat dimaki atau dipukul atau dapat dibui, atau maksudnya dibui ini dipenjara, atau dibuang, atau dapat lain-lain kesakitan hukum. Maka orang yang selamat daripada segala bala ini, maka ialah yang beruntung sekalipun ia sebagaimana kemiskinannya. Adapun orang yang dapat suatu daripada bala ini, meskipun ia kaya besar, maka tiadalah berguna kayanya adanya. Meskipun kaya, kalau kita terkena bala dunia, itu tiadalah berguna kayanya, sama saja. Sebab seperti orang sakit, punya orang kaya yang punya banyak harta, akan tapi sakit, habis hartanya itu untuk berobat. Oleh karena itu banyak-banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bermula bahwasanya lipa rumah keuntungan besar itu didapatkannya insya Allah Ta'ala dengan mengamalkan pengajaran yang ada di dalam ini risalah. Maka patut sekali bagi tiap-tiap ayahanda bunda bahwa meriaskan anak-anak dengan ini perhiasan bagus, yakni mengajarkan anak-anak dengan pengajaran yang ada di dalam ini risalah. Demikian pula patut bagi suami bahwa mengajarkan istri supaya sekalian mereka itu boleh mendapat akan 5 rupa keuntungan yang tersebut yang terlebih baik dan terlebih berguna daripada perhiasan emas intan. Sebab bahwasanya perhiasan emas intan gunanya sementara di masa hidupnya di dunia, kemudian jika ia mati jatuh pada orang lain. Adapun ini perhiasan bagus gunanya mendapatkan 5 keuntungan besar, itu dari dunia terus ke akhirat kekal kesenangannya selama-lamanya jua adanya. Dan lagi bermula bahwasanya pengajaran yang mendapatkan 5 keuntungan besar itu adalah tergantung pendapatannya ia dengan mengajarkan yang wajib-wajib yang tersebut di dalam 9 pasal yang di awal risalah, beserta meninggalkan segala yang haram yang tersebut di dalam 9 pasal yang di akhir risalah ini. Jadi 9 fasal di awal itu menjelaskan yang wajib-wajib, mengerjakan yang wajib-wajib, dan 9 fasal yang di akhir itu meninggalkan yang haram-haram. Maka menjadilah jumlahnya fasal-fasal yang di dalam risalah ini 18 fasal. Inilah satu-satunya adanya. Mungkin sampai itu pertemuan kita pada kali ini, semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita akan lanjutkan sampai hatam kitab ini. Semoga kita bisa mengambil barokah dan manfaat dari pengajaran yang ada di kitab ini. Karena itu dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.